Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang mesti diketahui oleh orang-orang yang beriman bahwa yang menyampaikan kita ke rumah Allah ini karena ada dua nikmat yang masih lengket pada diri kita. Yang pertama adalah nikmat kesehatan badan, kemudian yang kedua adalah nikmat kesucian jiwa. Bahasa awaknya sehat jasmani, sehat rohani. Ada nama rohani belakang, Bu? Ada. Jadi ibu sekalian, makna rohani di sini adalah jiwa, keinginan. Karena ada orang badannya sehat, dia bisa ke kantor, dia bisa bekerja, dia bisa bermuamalah. Tapi rohaninya sakit, maka dia tidak bisa hadir di rumah Allah. Karena jiwanya terganggu. Ada orang sebaliknya, jiwanya sehat, keinginannya kuat bisa datang ke rumah Allah, tapi kesehatannya terganggu, maka tidak bisa hadir. Maka bersyukur awak Pak yang menyampaikan awak ke masjid takwa karena Allah masih lengketkan kepada kita dua nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian rasa syukur itu mari sama-sama kita iringkan dengan berselawat kepada seorang manusia yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertauhid yang benar kepada Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana cara beramal saleh yang benar kepada Allah, adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lisan dengan bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Awak ceramah tak lama-lama Pak, menjolang badontang waktu Isya Pak masuk Isya, maka kita lanjut berjamaah. Beberapa menit ke depan kita akan mengkaji salah satu ayat di dalam Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keimanan seorang hamba. Bahwa iman yang ada dalam diri kita Bapak Ibu itu baru diakui Allah kalau ujian yang Allah berikan kepada kita, kita sudah lolos darinya. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu menyangka ayyutraku ayyaqulu bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman ya Allah. Awaklah koyung kumanya beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sementara kita belum lolos dari ujian yang Allah berikan. Jadi para mufassir atau para ahli tafsir Quran memaknai, menjelaskan tentang ayat ini bahwa baru diakui iman kita di hadapan Allah kalau seorang hamba itu sudah lulus dari ujian yang telah Allah berikan. Banyak Pak, Bu, ujian yang wak temu dia di dunia ngi kok. Piti banyak itu ujian tu Pak. Apalagi piti sang tak subono ujian tu. Ya Bu badan sehat itu ujian, apalagi badan sakit. Bahkan yang lebih memberikan kepada kita peringatan, Allah selalu mengulang di dalam Quran
tentang ujian kepada seorang hamba yang selalu diulang-ulangi Allah. Kenapa Allah selalu ulang? Karena itu yang selalu membuat hamba tu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Munafikun Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, kata Allah, jangan sampai anakmu, an zikrillah, membuat kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dalam Quran surah Al-Munafikun saja Allah sampaikan seperti ini? Tidak. Allah ulang lagi dalam Quran surat At-Taghabun. Jangan sampai, sesungguhnya kata Allah, hartamu, anakmu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti awak berfikir Bapak Ibu, kenapa Allah selalu ulang harta anak, harta anak, harta anak? Karena dua ini yang selalu membuat orang tu lalai kepada Allah. Tengoklah, gara-gara mengumpung piti awak lalai kepada Allah. Gara-gara mengabulkan keinginan anak, istri, keluarga awak, kita lalai kepada Allah. Kita mencari rezeki, padahal sesuatu yang kita cari itu sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh lalai Ustaz? Gara-gara mencari rezeki ke? Misalkan azan Isya jam 7.00 misalkan. Bila awak sembahyang Isya? Jam 1 malam, jam 12 malam. La tutui koordinasi awak, la tutui kode barang harian awak, la tutui toko awak, bau awak sembahyang Isya jam 12 malam, jam 1 malam. Ini manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia yang condong ikut, maka yang pertama diragukan keimanannya kepada Allah. Orang yang lalai itu diragukan keimanannya. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Rezeki awak kalau dijamin, Pak. Sebelum awak lahir, rezeki itu sebelum dunia langit ini diciptakan, rezeki ambo misalkan namanya Faisal. Rezekinya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya Bapak Ibu, awak takkan bisa mati. Condok apapun sakit awak, condok apapun payah hidup awak, condok apapun miskin awak, bagaimanapun sakaratul maut awak takkan mati kecuali rezeki yang ditetapkan Allah itu sudah ditunaikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata Nabi dalam hadis, Allah tidak akan mewafatkan seorang hamba kecuali rezekinya itu sudah ditunaikan Allah semuanya. Misalkan ambo Faisal, rezeki wa angka Tuhan 1 juta selama hidup. 1 juta. Yang lah ambo belanjakan kini Pak, Bu, 99 juta 50 ribu. Bapa tinggal du Bang Jali. Bapa tinggal du Pak. Bu, sama jawaban. Ada yang mau buat dong geleng ke. Kalau alun makan kau memang payah metong Bang Jali. Terpaksa makan bekok sama Bang Jali. Tinggi sampai atui 50 le Pak. Bagaimanapun melarat idui ambo Pak, Bu, idui awak tak akan mati kata Nabi kecuali 450 ini sudah ditunaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu janji Allah. Kenapa demikian? Karena rezeki itu senantiasa berbanding lurus dengan ajal. Abi zoki mati awak. Datang ajal abi tu zoki. Kiki boleh faham sampai sini Pak? Alhamdulillah. Sementara akhirat kita yang belum jelas statusnya. Apakah Allah masukkan kita ke dalam surga ataukah Allah campakkan kita ke dalam neraka? Kita tidak tahu status awak Pak. Sementara umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, banyak mereka
yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parahnya Bapak Ibu, nauzubillah, innalillah, ada di antara orang yang mengaku beriman kepada Allah, ada orang yang mengaku Islam kepada Allah, tapi dalam mencari rezeki mereka sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Ustaz? Tengok kode kanan laris, tengok kode kiri laris, depan belakang laris, tengok kode awak sunyi aja, tak banyak uang. Masuk bisikan setan ke telinga awak, pakailah pelaris pemanis, mintalah kepada syanu segala macam. Akhirnya kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ancaman Allah dalam Quran. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Kata Allah, barang siapa yang meminta kepada selain Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Jadi biarlah dalam sehari itu awak dapat PT 30,000, 40,000, sangenek biar, tapi berkah yang masuk ke dalam tenggorokan anak istri kita sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Sobik juga anak tongkau bekok pamale lambek nangkok. Salah satu penyebab karena kita berikan sesuatu yang haram kepadanya. Untuk apa guna awak Bapak Ibu berlomba-lomba cari rezeki itu, tapi dengan cara batil. Banyak anak awak bekok, lai kadang sampai 8 orang, 9 orang. Banyak lu anak laki-laki. Jangan bangga kita meninggalkan harta warisan begitu banyak kepada seorang anak. Sawit seluas mata memandang, kebun karet 1000 hektar, rumah kontrakan 200 pintu. Jangan bangga kita meninggalkan harta warisan begitu banyak. Ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal, seorang anak laki-laki tidak bisa menyolatkan orang tuanya dengan solat jenazah. Ini orang tua yang malang di hadapan Allah. Disewa imam masjid, disewa ustaz, disewa guru ngaji, maka ini kurang afdol. Yang afdol itu adalah anak kandung daripada orang tuanya. Maka yang pertama, gara-gara anak, kita salah satu penyebab lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang awak tanamkan ke anak zaman kini kau apa? Apalagi zaman modern, itu mesti nilai-nilai agama kita tanamkan kepadanya. Apalagi zaman kini kau ilmu teknologi yang begitu canggih. Awak sayang ke anak apa nyak niu baben pak? Mak beli HP mak, ogom 4 juta 5 juta babai. Kadang dah ada PT bang jali bak kreditkan. Banyak orang tu contoh iko. Dek sayang ke anak. Kalau bapak ibu membeli HP Android ke anak, syarat yang pertama, wajib tentu di awak kata sandi HP tu pak. Wajib tentu kata sandinya. Apa perlu ambo sampaikan contoh iko? Ada salah satu kasus di sekolah, umumnya di Provinsi Riau. Ketika gurunya menerangkan pembelajaran di lokal, maka dia asyik main HP. Ditang dikit lutunya Pak. Maka pada akhirnya ketahuanlah dek guru ko tadi, tatangkok HP-nya, maka disidang dibawa ke ruang guru, dibawa ke ruang kepala sekolah. Setelah dilihat, maaf Pak, maaf Bu, isinya adalah video porno. Itu hati-hati awak. Apalagi awak kini kok anak-anak semakin banyak waktunya jo uang tua, tu lebih ancak. Jadi satu sisi anak tu banyak waktu di rumah tu lebih mantap sebenarnya. Apa sebab? Banyak pendidikan yang diberi uang tuanya. Makanya Pak, salah satu mantan presiden awak yang bernama Profesor Dr. Birjen Habibie, istrinya bernama Ainun, seorang dokter. Dia tidak boleh istrinya keluar dinas di luar, tak boleh. Kalau ingin mempraktekkan ilmunya, mesti buka praktek di rumah. Kenapa? Tujuan Profesor Dr. Birjen Habibie supaya dia bisa mendidik anaknya secara langsung. Artinya apa? Ada waktu awak. Ikut ndak ada awak banyak waktu di rumah tapi menonton TV je kau.
Filem yang ditengok itu tawi je bang. Filem di Indosiar tengok tawi dia. Jam 7 aku menangis, jam 10 aku menangis, jam 2 boleh aku menangis. Coba lihat bila aku bergalak awak lah. Jadi itu ditonton terus. Akhirnya anak rusak, orang tua pun rusak. Maka berikan tontonan, tapi ada tuntunan. Banyak siaran-siaran di TV itu ada TV Roja, banyak TV-TV yang memutar siaran tahfiz Quran, siraman rohani, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kata Allah, gara-gara harta, gara-gara anak, kamu menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul Pak, Allah tu adil ternyata. Allah tu adil. Dari mana datang adilnya Allah? Allah tidak menyamakan tempat nerakanya orang yang meninggalkan solat dengan melalaikan solat itu tidak sama nerakanya. Kalau orang yang meninggalkan solat, Allah campakkan dia ke dalam neraka saqar. Ma salakakum fi saqar. Bapak Ibu bisa buka Quran surah Al-Mudassir, Allah terangkan di situ. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu sehingga masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, ketika kami hidup di dunia, kami termasuk orang yang meninggalkan salat. Kalau orang yang melalaikan salat, Allah campakkan mereka ke dalam neraka wail. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang salat. Ingat bagaimana ucapan Sang Pencipta, bagaimana ucapan yang memberikan sesuatu kehidupan kepada kita. Celaka mereka yang solat, kata Allah. Awaklah solat Pak, tapi masih disebutkan Allah celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena kita lalai dari solat, lalai dari waktu. Lalai di sini ulama membagi menjadi dua. Pertama, lalai secara waktu. Tadi contohnya. Kemudian yang kedua, lalai di dalam solat. Kadang badan di takwa, kadang badan di masjid, pikiran tak kemana-mana. Salah satu penyebabnya adalah kita mungkin sebagian tak paham tentang apa makna solat, apa yang kita baca. Mungkin bacaannya tidak tepat, maka mesti kita mempelajari betul bagaimana ucapan kita di dalam solat. Kemudian bacaan-bacaan kita, gerakan-gerakan solat, itu salah satu yang membuat kebenaran, yang menghasilkan kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau awak bikin-bikin Bapak Ibu, ujian yang Allah berikan ke awak, indakkan pona bonti do Pak. Oh, lulus awak bekok diuji Allah dari piti banyak, alhamdulillah. Allah uji awak dengan badan yang sehat. Lulus juga awak diuji Allah dengan badan yang sehat. Allah uji kita dengan sakit. Lulus juga bekok awak diuji Allah dengan miskin. Lulus juga awak bekok diuji Allah kita dengan ilmu. Banyak cara Allah memberikan ujian kepada seorang hamba. Tujuannya apa Allah tu memberi ujian ke awak? Tentu itu yang awak tanya. Apa tujuan Allah tu memberi ujian? Karena ujian tu ada yang enak, ada yang tak enak. Selama kau mungkin awak berprasangka ujian tu nak lama Pak. Meninggal, miskin, tidak nikah-nikah, tidak punya anak, melarat, itu ujian. Betul. Tapi banyak orang tak menyadari, banyak orang yang tak paham. Ternyata kelebihan, ternyata kesenangan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah berikan awak dengan harta. Banyak piti awak, jangan pilih awak Pak. Pilih kau tak bagi dua macam Pak. Pilih untuk orang lain, yang kedua pilih kadi sendiri. Yang lebih parahnya tak pilih ke orang lain dah, tapi pilih kadi sendiri. Apa contohnya Ustaz? Umpamanya contoh pilih kadi sendiri itu ada jemaah takwa kau pergi jalan-jalan kapokan, pergi wisata lah. Odok balik litak dipanam diumamokan Pak. Mana litak litak dipanam diumamokan. Tu dia kan pilih. Doa munya mangolun pitira.
Allah sebutkan dalam Quran, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terpelihara dari sifat suh, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingat, bahasa Indonesia mengartikan pelit dalam bahasa Arab, bakhil itu pelit. Bahasa Indonesia mengartikan suh yang Allah sebutkan dalam Quran itu juga pelit. Begitulah miskinnya bahasa Indonesia yang tidak bisa menerjemahkan seluruh kata dalam bahasa Arab. Tapi kalau Allah sebutkan suh, bakhil, itu berbeda dia. Kalau suh lebih parah daripada bakhil, dia tidak hanya pelit kepada orang lain, kepada dirinya sendiri dia termasuk pelit. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesenangan ke awak. Kini banyak umat Islam, Pak, kalau jalan ke mall nampak dehnya, jalan ke wisata nampak dehnya, samange inyo, tapi jalan ke masjid tak nampak. Bahasa peda beko apa bahasa zaman kini kau Ustaz? Gowes apa? Gowes nomor. Sampai 50 kilo, sampai 1 kilo menganyu sepeda, sampai kadang karantau, sampai kadang kapokan, menganyu sepeda sanggui inyo. Sementara ke masjid salangka nak sanggui inyo. Tak sampai 1 kilo 1 meter, tak sangguinya. Tak sampai 1 kilo 2 kilo, tak sanggup. Sementara bersepeda, menganyu, pergi jalan-jalan menyenangkan hati, dia sanggup. Ini iko Bapak Ibu sekalian, perlu wak tanya iman awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Kesehatan itu kita gunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bertaso di awak, Pak, nikmat sehat tu. Kalau lah sakit awak, kalau lah stroke awak, kalau nak bisa ngopo lah, kalau lah ke belakang su awak, bola taso di awak nikmat sehat tu. Tapi di waktu sehat kita gunakan untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika sakit kita tidak terlalu menyesal. Kenapa? Karena di waktu sehat sudah kita gunakan untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Badan awak sehat misalkan. Kalau ada saudara awak yang sakit kata Nabi, maka Nabi perintahkan awak untuk bertakziah, untuk menjenguk saudara awak yang sakit. Ikut tak ada tetangga sakit tak tahu jenguk di awak. Oh ustaz, dia nak pernah ke masjid itu ustaz. Ini nak pernah datang ke majlis taklim, itu urusan dia. Itu urusan dia kepada Allah. Kita tetap mendakwahinya. Tapi ketika dia sakit, maka kita jenguk. Karena Nabi saja, orang kafir yang mencelakai Nabi, meludahi Nabi. Ketika orang kafir itu sakit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Bahkan melalui tingkah laku Nabi yang lemah lembut, datang dia kepada orang kafir yang sedang sakit, dia tanya kabarnya, dia tanya segala macam bagaimana kondisinya. Dengan kelembutan Nabi, maka orang kafir yang sakit ini, orang kafir yang meludahi Nabi ini masuk Islam melalui lemah lembut tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau awak menjenguk orang sakit, Pak, banyak kini salah kaprah wang. Dijenguk orang sakit tu tambah sakit wang dijenguk dia. Apa sebab? Orang inyo lope aja. Apa contohnya? Jenguk orang sakit kau ambo sabi ni kau, karena ada contohnya. Ada seorang ibu sakit. Apa sakit, Bu? Dia sakit dodoran kau di. Apa ni gadi kau? Dia tu iyo dia ibu tetangga dan ada contoh ibu sakitnya, Bu. Alhamdulillah dua mati sudah tu. Tak boleh contoh itu awal. Ambo sampaikan contoh itu karena ada contohnya. Karena orang sakit itu sensitif dia. Telinganya terang. Walaupun dia tak menengok awak, tapi dia dengar. Dia tak tentu mungkin dia nyerah. Oh bagora awak, awak bagora. Tapi orang sakit itu dia sensitif, dia dengar. Jadi kata Nabi kalau menjenguk orang sakit itu, yang pertama didoakan dia supaya Allah angkat penyakitnya. Kemudian sampaikan kabar gembira kepadanya, Allah sedang menghapus dosa saudara. Jadi sakit kok Bapak Ibu, ujian dari Allah, tapi nikmat yang ada dari sakit itu ada.
Apa nikmatnya? Allah ampuni dosa awak. Tapi dengan syarat jangan penyakit awak. Kau gara sakit, celok penyakit enggak. Kita tetap jaga kesehatan. Kita tetap jaga pola makan. Kita jaga kesehatan awak. Tapi kalau Allah berikan sakit ke awak, bersyukur awak sebenarnya. Apa dia bersyukur Ustaz? Di zaman Nabi Ayub alaihissalam, semua ujian yang awak temu di dunia ini kok Pak, Bu, itu ujian tu lah ditemu, lah dirasakan dek Nabi terdahulu. Kalau Allah uji awak dengan piti banyak, siapa Nabi terdahulu yang diuji Allah? Adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau Allah uji awak dengan badan yang sakit, siapa Nabi terdahulu yang diuji Allah? Adalah Nabi Ayub. Sampai dalam riwayat 7 tahun diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakit bernanah, berdarah, membusuk kulitnya. Dalam sejarah, iblis datang dia kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dia menyamar sebagai seorang manusia. Hai Ayub, masihkah engkau menyembah Tuhanmu? Masihkah engkau percaya kepada Tuhanmu yang sudah menyengsarakanmu seperti ini? Apanya Nabi Ayub? Ingat, ucapan yang keluar dari Nabi Ayub ketika diuji Allah dengan sakit berbeda dengan awak. Apa ucapannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam Quran kan disuruh awak kalau diuji Allah, apa yang awak ucapkan Pak? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau Nabi Ayub, alhamdulillah, ternyata setelah dikaji oleh ulama kita, maka diberikan penjelasan. Ternyata dari perkataan Nabi Ayub itu, karena Nabi Ayub bersyukur Allah dengan cara sakit diberikan kepadaku membersihkan segala dosaku. Padahal Nabi itu maksum Pak, dijamin Allah masuk ke dalam surga. Awak tidak dijamin, sementara kita mengeluh awak. Maka tetap berdoa kepada Allah, tetap berusaha kepada Allah. Apapun bentuk ujian yang awak temu di dunia ini, awak sanggup menerimanya. Banyak ujian yang awak temu, ada yang lama, ada yang tak lama. Tapi kata Nabi dalam hadis, ujian itu hanya 2 macam saja. Mana yang 2 macam kok? Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, sampaikan di hadapan sahabat, Allah pasti menguji kamu. Dengan apa Allah menguji kita ya Rasulullah? Yang pertama bil hasanat, dengan yang baik-baik. Kemudian yang kedua adalah bis sayyiat, dengan yang tidak baik. Memang 2 Pak, tapi mencakup semuanya. Kita sebagai orang beriman mesti wak paham, apalagi di zaman kini kok ujian awak kalau wak rasakan berat Pak. Apalagi Allah baiki awak seorang anak, maka jangan wak siung-siung anak tu Pak. Anak itu apa keuntungan untuk uang tua Ustaz? Yang pertama adalah membuat pahala orang tua tidak pernah putus. Itulah keuntungan awak punya anak Pak. Ustaz, kami tak banyak ada Ustaz. Tak dapat anak ada, kami angkat anak uang. Lai dapat pahala mengalir. Lai, Allah tu maha adil. Kalau tak dapat pahala mengalir, berarti Allah tu tak adil. Sementara Allah tu maha adil. Karena kita ikhlas membesarkannya, memberikan dia makan, memberikan dia pendidikan, mengajarkan nilai agama kepadanya. Hati-hati awak. Zaman kini kau banyak godaan. Jangan bangga awak bekok lah berkorban piti 50 juta, 60 juta. Awak masuk mana awak berkojo, tapi dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang diberi Allah kau tadi Pak, gunakan kepada sesuatu yang baik. Gunakan untuk anak, untuk pendidikannya. Apalagi di Indonesia. Indonesia kini Bapak Ibu lah kacau. Indonesia kini Bapak Ibu bukan krisis ekonomi pada sesungguhnya. Pada hakikatnya bukan krisis ekonomi, tapi apa? Krisis orang-orang yang benar. Kalau wak sobi Indonesia kok krisis orang pintar tu salah besar. Karena ratusan universitas di Indonesia per tahun mengeluarkan ribuan gelar doktor. Kalau sudah gelar doktor pintar,
Kalau sudah gelar doktor jenius, kalau sudah gelar doktor dia tahu hukum. Tapi ingat, siapa yang bisa korupsi di kantor? Siapa yang bisa mempermainkan hukum sehingga menyengsarakan rakyatnya? Kecuali orang pintar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Maka yang pertama tanamkan ke anak tu kebenaran. Kebenaran itu apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau RT meninggal, kalau RW meninggal, kalau camat meninggal, kalau bupati meninggal, bahkan presiden saja yang belum meninggal, sudah banyak orang yang ingin menggantikannya. Tapi kalau imam masjid yang meninggal, guru ngaji yang meninggal, ulama yang meninggal, susah mencari penggantinya. Kalau kita tengok di zaman sekarang ini, pemuda-pemudi sangat rendah nilainya di mata masyarakat kini, Pak. Banyak yang tak tangkuk narkoba, banyak yang tak tangkuk bajudi. Kini wang bajudi, Pak, indak dia temeja le. Tak ada dulu dah. Dulu wang bajudi menopuk gara-gara kori. Yang tu gara-gara kori ya. Apa? Batu domino. Itu tu gara-gara kori tu. Ditopuk bajudi dulu. Kini wang tak perlu itu le. Mana bajudi? Melalui HP Android wang bajudi kini. Ada mencik apa namanya chip nak ngerti yang borok, tapi lah pokak telinga tu. Pai warnet pagi balik petang, balik menggoik bukan berarti salam maghrib, tapi pai mai silondunya, pai makan inya balik. Sudah itu langsung ke warnet lagi. Awasi anak awak. Karena anak itu amanah. Karena anak itu adalah tanggung jawab. Kalau kita mampu menggunakan harta kita di jalan Allah, maka keberkahan harta itu ada pada seorang anak karena kita korbankan mereka. Ikut tak? Kalaulah nilai agama Bapak Ibu ada dalam hati seorang anak, dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia dinas, kalau ada rasa takut kepada Allah, insya Allah hukum Allah yang pertama dia tegakkan, kebenaran yang pertama dia dirikan. Ikon dak orang pangkat tinggi, bintang banyak. Ingat, kalau dia tentara, menjadi tentara beriman kepada Allah. Kalau dia jadi pejabat, menjadi pejabat yang beriman kepada Allah. Ustaz, kami nak ni jadikan anak kami jadi polisi, bagus. Karena kerjanya mulia mengayomi masyarakat. Tapi ada salah satu kita tengok, ada kita bertujuan anak kita mesti jadi polisi wanita, jadi polwan, bagus. Bisa dia mengayomi perempuan yang baik-baik. Tapi tengoklah Bapak Ibu, bagaimana dia bertugas dalam KTP-nya Islam. Ketika dia bertugas, dia buka jilbab, dia pakai, tengokkannya rambut pendeknya. Semuanya itu adalah tidak ada keberkahan yang dapat di dalam pekerjaan yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah rasa takut kepada Allah, kalau kita jadikan Allah sebagai pengawasan yang pertama dalam hidup, insya Allah setiap langkah, setiap ucapan, setiap ayunan tangan akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang awak jadikan pengawasan dalam hidup awak, Pak? Dia yang tidak lain dan tidak bukan adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah yang tidak pernah mengantuk dan tak pernah pula tidur. Kalau rasa takut itu ada dalam hati seorang penguasa, maka seorang penguasa itu akan menggunakan tanda tangannya untuk mengayomi masyarakat, untuk membantu fakir miskin. Dengan tanda tangannya itu dia mensejahterakan rakyatnya, bukan menzalimi. Kalau rasa takut itu ada dalam hati seorang penguasa, maka seorang penguasa akan menggunakan kekuasaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau penguasa itu zalim, kalau penguasa itu tidak ada rasa takut kepada Allah, maka bagaimana tanda tangannya, bagaimana kekuasaannya? Dia gunakan yang pertama untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, dia tidak tahu apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka korbankan, menyengsarakan rakyat.
Kenapa demikian itu bisa terjadi? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kau lah Pak. Apalagi wak seorang pemimpin mulia wak. Mulia wak. Karena pemimpin, kuasa, jabatan itu ujian. Jangan wak sangka tu nikmat aja. Bisa dia jadi nikmat, bisa dia jadi ujian. Kalau kita seorang suami Pak, kita hanya menguasai anak dan istri kita. Kalau kita seorang ustadz, kita hanya menguasai umat. Kita hanya menguasai jemaah. Itu pun orang yang mau mengikut dengan kajian kita. Mungkin ada orang sebagian tak mau mengikut dengan pengajian salah seorang ustaz karena berbeda. Itu ustaz, itu ulama. Tapi kalau seorang pemimpin, seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, kalau dia ada rasa takut kepada Allah, dia tidak hanya menguasai anak istri, dia tidak hanya menguasai umat Islam, semua manusia yang ada dalam kekuasaannya akan menjadi miliknya. Apanya dia bisa dia berikan, apa yang dia lakukan bisa dia buat. Kenapa? Karena dengan tanda tangan, karena dengan kekuasaan dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemimpin itu zalim, seorang camat zalim misalkan, satu kecamatan akan melaknat dia, satu kecamatan akan mendoakan dia. Kalau seorang bupati zalim, satu kabupaten mendapatkan kezalimannya dan Allah balas. Kalau kita presiden zalim, satu negara akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo sampaikan, ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Seorang pemimpin yang zalim. Kenapa ambo sampaikan ikon? Karena dosa orang zalim itu langsung Allah tunaikan di dunia, tidak perlu tunggu akhirat. Begitu dalam hadis Nabi. Ada seorang penguasa lewat di tepi sungai. Ada nelayan yang mancing ikan. Sedang mancing dari pagi sampai sore, tidak ada dapet-dapet. Lanyak balik bekok, lanyak sore, dapet dia inyo ikan saiku. Ikan yang basonge. Apa nama ikan songe itu bang? Baung. Bahasa Indonesia apa? Barung Pak. Hah? Anggaplah barung ya. Dapet dia inyo. Lewatlah penguasa zalim kau tadi. Langsung disuruhnya asistennya kau tadi mambil ikan secara paksa. Dia ambil di bengkel pemimpin kau. Apanya nelayan kau tadi yang mancing ikan Pak? Pak, ikut ikan dencai dari pagi Pak sampai potang kau tu baru dapet Pak. Tu bahasa awaknya. Tapi kejadian ni ada di negara Arab Saudi. Ikut tu dapet dia dan Pak. Jangan diambil oleh untuk anak bini dia yang kau makan di rumah. Tapi pemimpin ni tidak dihiraukan, tidak peduli. Akhirnya dijinjung ikan kau tadi di tengah jalan. Disongeklah di ikan kau tadi. Jawapan nyongek tongan pemimpin kau tadi. Takojuinya. Kemudian tapokyuknya. Badara tongannya kau tadi. Sampai di rumah, inyopailah ke dokter Pak. Pergi dia ke dokter. Pak dokter, tangan dan ke sakit disongek di ikan. Tolong ubek dokter. Apanya dokter kau tadi, karena sudah lama dia tak bawa ke tempat berobat, dia tahan di obat sendiri, dia bawa ke dokter. Apanya dokter kau tadi? Pak, ikut tak bisa diubek lagi Pak. Lah banana lah membusuknya, mesti diamputasi. Amputasi itu apa Pak? Mesti dikerat tangan Pak. Antu keratnya, mesti dikerat. Maka dikeratlah jari Pak kau tadi. Sehat pulang pemimpin tadi. Apakah tangannya sehat? Tak. Bangkit sakit balik mengalir. Menjalau. Bahasa awak apa? Menjalar Bang. Menjalar penyakit kau tadi kau main. Menjalarnya. Sakit. Pergi dia ke dokter lagi. Pak, sakit tangan dan kau Pak. Tak tahu tanggung dek dia yang le. Ubek Pak. Tengoklah dek dokter kau. Ikut tak bisa diubek lagi kau Pak. Diamputasi ubek lagi kau. Dikorit ubek. Terserahnya Pak lah yang penting tangan yang sehat. Akhirnya dikeratlah tangannya sampai sikot. Pulang. Apakah sehat? Tidak Bapak Ibu. Masih sakit, menjerit kesakitan, membusuk, bernanah, berdarah. Dia datang ke dokter tu lagi. Pak dokter, tambah sakit tangan dia yen. Apa ubek kau? Apa ni dokter kau? Aku dah ada ubek dia kau Pak. Dikorek je ubek tak ada dokter kau bohong tak? Tak ada, memang dah ada ubek. Akhirnya dikoriklah tangan kau tadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pontonglah tangannya. Pulangnya kau mah.
Masih sakit je balik. Masih tasuk jadi inya penyakit tadi. Apakah dia hilang tak? Ternyata dia berpikir sejenak. Dia tak mau pergi ke dokter lagi, takut dipotong. Kau tangan nak nawa, pergi dipotong tu isaunya. Kau kepala, jadi kau ri je kau. Kau pilihnya kepada seorang ulama. Pergi dia kepada seorang alim. Dia bertanya, wahai syekh, wahai imam, kau tangan dia yang kau lah sakit. Lah sampai terkorek. Sakit, tak tanggung sakit dia wahai imam, wahai syekh, wahai buya, wahai ustaz. Apa ubik ke? Lihat bagaimana pandangan, bagaimana jawaban, bagaimana solusi yang diberikan oleh seorang ulama ni tadi. Apa nyanyi kepada seorang pemimpin tadi? Pernahkah bapak menzolimi orang lain? Pernahkah bapak menzolimi orang lain? Coba bayangkan, coba ingat lagi. Dia ingat. Wah, boleh tak konang? Pernah, wahai syekh, pernah. Apa yang apa buat kepada orang lain sampai menyakiti hati orang lain? Saya pernah merampas orang yang sedang mancing, saya ambil ikannya, saya bawa pulang. Dia marah, dia tidak terima, tapi saya pergi saja. Apanya seorang ulama kau tadi? Pergilah sekarang bapak menuju rumah kediaman orang yang telah bapak zalimi. Akhirnya inyo pailah moncai apa yang inyo ambil ikan yang bersengat tadi. Bosu, maka dia berbicara, dia lemah lembut kepada seorang yang dia rampas ikan. Dia tanya, Pak, apa sesungguhnya doa yang bapak minta kepada Allah setelah saya mengambil ikan bapak? Apa doa yang bapak minta kepada Allah ketika saya merampas ikan bapak? Apanya seorang nelayan kau tadi, seorang yang memancing kau? Saya tidak banyak minta, wahai Pak penguasa. Saya hanya minta kepada Allah, kalau hambamu ini dizalimi ya Allah, maka tunjukkan kebenaranmu ya Allah. Begitulah kira-kira ucapannya. Tamonunglah seorang penguasa kau tadi. Memang betul Bapak Ibu, kalau kita menzalimi orang lain, Allah balas langsung di dunia. Kalau ada pemimpin di zaman sekarang, kalau ada penguasa di zaman sekarang zalim, Allah pasti menzaliminya, Allah pasti membalasnya. Tunggu saja tanggal mainnya, tunggu saja kapan Allah laknat mereka, kalau mereka memang menzalimi rakyat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setelah nelayan ini memaafkan, liau apa memaafkan dia Pak? Lai, tak ada masalah, ambolah maafkan. Sudah pulang dari rumah kau tadi, hilang sakitnya. Tak sakit lepak, hilang. Apa sebab? Dek gara-gara ambil ikan saiku bau la pontong tangannya dia menzalimi. Apalagi sakaramba ambil ikan uang dia. Tak tahu tu dak tamano yang takori besok. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sekelumit pembahasan kita tentang ujian, kita ambil hikmahnya bahawa setiap jasad kita menyatu dengan roh. Selagi kita menghirup udara segar, selagi kita bernyawa, kita pasti diuji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan sakaratul maut, ketika saudara kita mentalkinkan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditalkinkan. Talkin itu apa? Dibacakan, lalu orang yang sakarat itu mendengarkan, ditalkinkan. Tapi ingat, Allah tetap menguji kita. Salah satunya, iblis menyamar sebagai seorang manusia, seperti orang tua kita yang sudah meninggal, seperti keluarga kita yang telah tiada. Dia datang di hadapan wajah kita ketika sakaratul maut. Supaya apa dia datang? Dia menggoda kita, dia bawa bicara, dia alihkan pandangan kita, dia goda selalu. Untuk apa tujuannya? Hanya satu, kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi, barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti masuk ke dalam syurga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan, kehilafan, itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.